Mas Dodi ngapain sih? Mas! Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas Doni! Mas Doni, ini apa? Kenapa sih ya teriak-teriak? Bikin malu aja kamu ya? Mas Doni pakai lagi narkoba. Bawa Pak, bawa. Dasar istri kurang ajar kamu ya. Jangan suami kamu sendiri. Biar kamu tobat, biar kamu tahu rasa. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada acara Tawakal pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentu saja saya didampingi dan kita semuanya didampingi oleh Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum Pak Ustadz Mas Duki. Waalaikumsalam. Mbak Angel gimana kabar? Mas Mario gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Nuni baik-baik. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mbak Nuni silakan saja ceritakan permasalahan Mbak Nuni dan insya Allah nanti ada bimbingan dari Pak Ustadz Mas Duki juga. Silakan. Jadi di sini ceritanya tentang mantan suami saya. Jadi mantan suami saya itu pecandu narkoba. Jadi di sini juga ada kekerasan. Sampai akhirnya kita bercerai. Mbak Noni mengetahui suaminya mengkonsumsi narkoba itu setelah menikah atau sebelum menikah? Terus setelah lamaran, baru lamaran. Iya, baru lamaran, jadi keluarga pulang semua. Terus tiba-tiba dia ke kamar mandi gitu kan, ke kamar mandi, terus kok lama sekali gitu kan. Terus saya penasaran, dia takut kenapa-napa kan, dia di kamar mandi, ternyata dia lagi make di situ. Ya, alhamdulillah acara lamarannya berjalan lancar ya. Alhamdulillah, Yang. Yang, aku ke kamar mandi dulu ya. Lain. Sebentar aja kamar mandi. Yaudah. Yaudah deh sana. Jangan lama-lama ya. Iya, Aneh banget sih. Kamar mandi aja lama banget. Mas Doni, ngapain sih? Mas Doni ngapain sih? Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas tega! Baru aja kita tunangan, Mas! Ya Allah, aku gak nyangka, Mas! Tapi Mbak Noni ada proses pacaran dengan suami? Cuma 2 minggu ya. Cuma 2 minggu. Karena itu makanya ketahuannya pas saat lamaran Pada itu saat ya. lamaran, sebelumnya nggak tahu kalau dia. Pas begitu Mbak Noni tahu, apa reaksi suami pada saat itu? Ya sempet gak ngaku aja sih gitu kan. Padahal kan melihat sendiri gitu kan di depan mata bahwa dia lagi menggunakan narkoba. Tapi pada saat lamaran itu, setelah Mbak Noni mengetahui suami memakai narkoba, diteruskan pernikahan itu. Pada saat itu kan baru lamaran kan? Iya. Ya, tapi diteruskan. Diteruskan karena ya soal kita udah nyewa gedung, terus udah catering. Mbak Noni nggak ingin memutuskan untuk mundur begitu? Ya karena ingat keluarga. Karena ini keluarga ya, karena malu kalau dibatalkan juga gitu ya. Iya benar. Ini Pak Ustadz, ini kan ceritanya Mbak Noni, pertemuannya juga sangat singkat, 2 minggu setelah mengetahui
calonnya ini baru lamaran ternyata menggunakan narkoba. Ini gimana nih hukumnya Pak Ustadz? Belum terlalu mengenal suami tapi sudah memutuskan untuk mengambil keputusan untuk menikah. Berkenalan secara singkat sebenarnya tidak ada masalah. Orang berkenalan secara singkat untuk menikah. Tapi biasanya memang akan lebih baik orang menikah itu karena ini adalah pasangan sehidup semati. Biasanya juga dilakukan berbagai tahap ya. Tahapan yang pertama tentu biasanya keluarga perempuan biasanya melakukan ya semacam penyelidikan untuk mencari tahu lebih jauh gitu ya tentang siapa calon ini, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua biasanya juga dalam agama itu disarankan untuk melakukan sholat istikharah ya. Sholat istikharah itu adalah sholat 2 rakaat kemudian meminta petunjuk kepada Allah, lalu kemudian bisa datang dalam bentuk, biasanya bisa dalam bentuk mimpi atau biasanya dalam petunjuk-petunjuk tertentu membuka Al-Quran, dia menunjuk pada kalimat apa gitu ya, apakah kalimatnya itu mengarah pada kalimat baik atau tidak. Dan itu biasanya dilakukan tidak hanya sekali, bisa dilakukan berkali-kali untuk meyakinkan. Itu sangat penting karena apa? Bahwa pernikahan itu adalah perjanjian agung ya. Allah menyebutkan kalimat pernikahan itu sebagai sebuah kalimat mitsaqon waliyullah. Mitsaqon waliyullah itu adalah perjanjian suci dan perjanjian agung yang di dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. Sebelumnya itu disebut adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi-nabi. Nah, di sini pernikahan itu tingkatannya seperti itu. Sehingga karena begitu suci maka memang harus hati-hati kita. Nah, dalam pernikahan itu memang diperlukan perkenalan luar dalam. Makanya di Muslim itu ada namanya ta'aruf itu ya. Ta'aruf, saling kan mengenal. saling itu. mengenal Betul, dulu ya Pak Ustadz betul. ya. Iya, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan itu zaman dahulu, pada saat zaman Nabi, apakah ada narkoba itu atau obat-obat terlarang seperti itu? Sebenarnya memang di zaman Nabi itu ada, yaitu apa? Yaitu meminum barang yang memabukkan, jadi khamar gitu. Itu ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang pertama itu dijelaskan tentang betapa khamar itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang Aisyah pernah menyatakan sabda dari Rasulullah, andaikan ketika itu Islam langsung melakukan pelarangan ya terhadap orang minum khamar karena budayanya sangat kuat, dipastikan masyarakat tidak akan tunduk, tidak akan taat. Oleh karena itu dijelaskan terlebih dahulu bahwa khamar itu berbahaya tapi mengandung manfaat. Lalu ada ayat yang lain yang turun bahwa janganlah Anda sekalian melakukan sholat sementara Anda itu dalam keadaan mabuk. Jadi pada waktu itu para sahabat itu mabuk-mabuk itu sholat. Ada pernah kejadian seperti itu. Sampai kemudian akhirnya terakhir Sayyidina Umar merasakan betapa berbahayanya kalau khamr ini tidak dilarang dan bermohon dan bermunajat pada Allah, ya Allah tolonglah segera, khamr ini sangat berbahaya, tolonglah Allah ini agar dilarang. Dan rupanya doanya Sayyidina Umar itu kemudian dikabulkan, lalu turunlah ayat yang terakhir tentang pelarangan khamr secara total. Mbak Nani, ini kan Mbak Nani setelah mengetahui suami pecandu narkoba sempat direhab. Sempat sebelum menikah, sempat direhab 2 bulan. Setelah itu Mbak Nani tetap memutuskan menikah dengan suami setelah direhab. Pada saat diajak rehab, Mbak Nani yang mengajak atau memang keinginan dari suami? Dari keluarga juga ya. Dari keluarga. Oh, satu keluarga sudah mengetahui. Jadi keluarga dia aja gitu. Keluarga dia sempat sih nggak tahu gitu kan. Sebelumnya nggak tahu kalau dia tuh narkoba. Sampai akhirnya ketahuan yang di kamar mandi. Terus akhirnya dibawa ke rehabilitasi karena saya kasih tahu semua kan bahwa dia make gitu loh, dia pecandu gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya ya
tetap rehab. Tetap aja direhab. Udah kita rehab dulu, baru nanti dilanjutin pernikahan ya. Karena maksudnya mungkin biar ini dulu ya. Ya, biar Mbak Nuni juga biar bener dulu yakin dianya kalau suaminya kan. juga akan Iya. bisa sembuh. Betul. Tapi Iya. pada saat itu memang sembuh, memang di rehab itu ada kebaikan.